Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Setiawati, mahasiswa UPPJ UT Palembang. Dalam video saya kali ini, saya akan mempraktekkan sebuah uji praktikum pada modul 2 dengan judul pencemaran lingkungan KP2, yaitu pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah. Yang pertama-tama alat dan bahan yaitu ada timbangan untuk mengukur jumlah deterjen, kemudian air ledeng, ada botol aqua bekas sebanyak 7, kemudian ada tabung, ada spidol, ada pengaduk, ada corong, kemudian penggaris, serta bawang merah. Langkah kerja untuk yang pertama kali melakukan praktikum ini yaitu kita larutkan deterjen bubuk sebanyak 1 gram pada air ledeng sebanyak 1000 ml. Lalu kita aduk. Setelah merata, kita masukkan 500 ml dalam botol. Ke dalam botol yang berukuran 500 ml. Lalu kita masukkan pada gelas yang sudah diberi label 100%. Selanjutnya, untuk konsentrat yang berukuran persentase 50%, maka kita akan tambahkan air ledeng ke dalam tabung ini sebanyak 1000 ml. Selanjutnya kita masukkan ke dalam botol aqua yang sudah diberi label 50% konsentrat deterjen air deterjen. Begitu selanjutnya sampai botol 3,10%. Untuk yang botol terakhir yaitu diisi dengan air PDAM tanpa tambahan deterjen. Setelah semua botol yang berlabel ini dari 100%, 50%, 25%, kemudian 12,5%, 6,25% dan 3,1%, dan air yang tanpa tercemar air deterjen semua sudah terisi, maka kita akan meletakkan ujung akar dari bawang merah ke dalam air deterjen. Kita akan letakkan yang terkena airnya pada ujungnya saja, pada tunasnya saja. Ujung dari bawang ini sudah terendam di semua botol-botol yang ada air deterjennya. Kita akan mengamati selama 1 kali 24 jam bagaimana hasil akar yang akan tumbuh dari masing-masing setiap konsentrat air deterjen yang ada di dalam botol aqua ini. Setelah bawang merah terendam selama 1 kali 24 jam di dalam masing-masing konsentrat yang telah kita akar, kita akan mengukur berapa panjang pertumbuhan dari akar dari
maksud saya bawang merah. Kita akan mengukur terlebih dahulu di botol dengan air pam atau air ledeng murni. 1,2 cm. Catat. Kemudian di botol selanjutnya, di botol dengan ukuran 3,10%, kita ukur. Satu senti, pas 1 senti. Selanjutnya di konsentrat 6,25%. ,7. Selanjutnya di 12,5%. Belum bisa diukur, terlihat tunas-tunas pertumbuhan, namun belum bisa diukur dengan mistar. Selanjutnya di 25%, sama, belum bisa diukur dengan mistar. Di 50% belum bisa diukur. Terakhir di 100% belum bisa diukur juga dengan mistar. Pada percobaan saya kali ini, kita berada di hari kedua untuk mengukur akar dari bawang merah yang direndam deterjen dengan konsentrat 100%, kemudian 50, 25, 12,5, 6, sampai 3,1. Marilah kita lihat di akar pertumbuhan akar bawang ini di air kontrol. Dia lebih panjang. Selanjutnya kita ke air yang konsentrat 100% terkena deterjen, tidak tumbuh sama sekali, sedikit walaupun dia tumbuh. Kemudian kita ke paling sedikit konsentratnya 3,1. Ini masih dia bertumbuh tapi tidak terlalu signifikan. Kemudian lanjut lagi ke 6,2. Ini tumbuh tapi tidak terlalu cepat pertumbuhannya. Selanjutnya seperti yang terlihat, semakin banyak kandungan air deterjen yang mempengaruhi akar bawang, dia semakin tidak tumbuh akarnya. Artinya air deterjen sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan akar dari bawang merah. Kali ini saya akan melakukan percobaan kedua, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan, yaitu biji kacang hijau. Alat dan bahan yang akan saya sediakan pada hari ini adalah 7 botol air minum mineral yang berisi konsentrat berdasarkan berbeda masing-masing, ada yang 100%, ada yang 50, dan selanjutnya. Dan ada juga air kontrol. Begitu juga saya akan menyiapkan 7 botol yang akan menjadi media tumbuh kacang hijau. Kemudian kacang hijau yang sudah direndam, kemudian kertas saring, pena, mistar, gunting, spidol, pengaduk, dan kardus. Langkah kerja pertama kali yang akan kita lakukan yaitu kita akan mengambil satu sampel botol dengan air PDAM. Maka kita akan meletakkan kertas saring ke dalam botol yang berlabel air yang akan kita masuki air PDAM. Setelah kita letakkan, kemudian kita masukkan sekitar 10 biji kacang hijau. Kita beri air kontrol secukupnya hingga
hingga membasahi permukaan kertas saring. Selanjutnya kita ambil gelas berlabel 1 yang akan kita isi dengan air deterjen dengan persentase 100%. Kita masukkan kertas saring dalam gelas. Lanjut, masukkan beberapa butir kacang hijau, air konsentrat 100%. Dan begitu selanjutnya sampai gelas terakhir. Setelah kita masukkan kacang hijau ke dalam botol kontrol dengan persentase yang berbeda-beda dengan air kontrol, kemudian yang 100% air kontrol, 50 dan 25, maka kita akan masukkan ke dalam kardus 4 botol tersebut, lalu kita tutup dan akan kita perhatikan selama 24 jam dan 48 jam bagaimana pertumbuhan perkecambahan dari kacang hijau ini, lalu kita akan ukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengecek ataupun mengukur hasil dari pengaruh deterjen pada pertumbuhan kecambah pada kacang hijau. Kita akan buka pot yang ada rendaman air deterjen yang konsentratnya 100%, 50% dan 25%, dan air kontrol yang kita taruh atau simpan di dalam dus kemarin. Kita perhatikan, kita akan lihat hasilnya. Untuk di konsentrat 100% bisa kita lihat akar kecambah dari kacang hijau memang tumbuh, tapi tekstur atau warna dari perkecambahan kacang hijau ini agak coklat. Artinya air deterjen sangat berpengaruh sekali terhadap medianya. Juga terlihat kertas saring ini berwarna coklat seperti terbakar, kemudian perkecambahannya juga terlihat coklat, artinya berpengaruh sekali air deterjen itu karena campuran bahan kimia ya, jadi berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan kacang hijau ini. Kemudian dengan konsentrat 50%, 25%, selanjutnya terakhir 3,1%, 3,1 air yang tercampur dengan deterjen. Setelah saya amati dan saya ukur pertumbuhan kacang hijau, akar pada kacang hijau atau kecambah dari kacang hijau ini, pada air kontrol atau air murni tidak ada deterjennya, kecambahannya paling panjang akarnya, yaitu
sepanjang 3 cm. Kemudian di konsentrat deterjen yang paling kecil atau dengan 3,1%, dia pertumbuhannya sekitar 2,5 cm. Lanjut di 6,5, panjangnya 2,4, selanjutnya 2,3 cm, 2,2 cm, kemudian 2,1 cm. Yang 100% ini air deterjen, panjangnya 2 cm dan permukaan kacang hijau perkecambahannya berwarna coklat. Kesimpulannya bahwa penggunaan deterjen pada benih akan menghambat atau bahkan menghalangi proses perkecambahan. Kecambah yang tumbuh akan lebih lemah dan kurang sehat jika diberi deterjen.